Shalom, jumpa kembali. Kali ini saya akan memberikan satu judul baru, pelajaran yang senantiasa mendatangkan perdebatan, yaitu sejarah persepuluhan mulai dari Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasul. Ini video bagian yang pertama. Saya akan buat berseri kurang lebih 10-13 menit dengan satu harapan agar supaya materi yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu serap secara utuh, dan pada akhirnya kita akan memahami firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, yaitu tentang persepuluhan yang sampai hari ini terjadi suatu perdebatan yang sengit di antara jemaat anak-anak Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulunya yang zaman dulu para pendeta dan keluarganya hidup sangat-sangat sederhana, cenderung mereka hidup dengan ekonomi yang pas-pasan. Demikian pula para romo yang saya kasih, yang sudah mengabdikan diri untuk kemuliaan buat Kristus, juga hidup secara luar biasa sampai dengan hari ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun setelah kemudian ada firman Tuhan yang mengajarkan tentang persepuluhan, bahwa itu boleh dan menjadi hak para hamba Tuhan dari gereja tertentu di dalam tanda kutip, karena mereka berkata, ini doktrin kami, ini internal kami, ini adalah aturan ADART kami. Sehingga mulailah muncul perbedaan daripada gaya hidup antara pendeta yang mendapatkan gaji secukupnya, para romo, dan hamba Tuhan yang merasa dirinya adalah orang yang berhak untuk menerima persepuluhan itu dan dinikmati bersama keluarganya. Itu jadi pemandangan yang kontras sekali, yang berbeda sekali. Yang satunya, yang lainnya hidup dengan sederhana, cukup-cukup. Yang satunya hidup di dalam kemewahan, kemegahan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahun-tahun umat Kristiani dari semua gereja, merek apapun, itu terpaksa menutup mulut mereka. Kenapa? Karena semuanya demi kerukunan, demi tidak menimbulkan perselisihan, apalagi mulai dikasih tahu bahwa jangan kamu menghakimi, ini doktrin kami, ini urusan kami, sehingga semuanya mengambil solusi seakan-akan diam adalah emas, diam adalah lebih baik. Namun pada zaman now, zaman sekarang ini, ketika informasi begitu cepat, informasi begitu terbuka, masyarakat bertumbuh menjadi semakin pandai, semakin luar biasa, maka mereka mulai mencari tahu sesungguhnya kenapa sih tidak boleh dibicarakan? Bukankah firman Tuhannya sama? Dan nasihat firman Tuhan harusnya adalah, siapa yang menjadi ibuku, siapa yang menjadi saudaraku adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Berarti firman Tuhan ini sesuai dengan petunjuk dan nasihat Tuhan Yesus, boleh untuk dibuka, boleh untuk disingkapkan, boleh untuk didiskusikan, sehingga perbedaan-perbedaan yang hari ini terjadi bisa mendapatkan satu titik temu yang sama untuk menjadikan kita menjadi satu di dalam kasih sayang dan melakukan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat sekarang judul daripada pelajaran kita hari ini adalah sejarah persepuluhan mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya.
Judul kecil pada bagian yang pertama adalah Abraham dan Melkisedek. Karena dari Abraham itulah persepuluhan itu muncul, walaupun belum ada perintah langsung dari Tuhan untuk melakukannya. Nah saudara, kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ke-20 yang demikian bunyi firman-Nya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya, kepada Melkisedek, 1/10 dari semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan belum memberikan perintah untuk umat manusia dengan taat, dengan setia datang dengan persembahan persepuluhan. Tetapi di dalam cerita ini, sejarah ini dikatakan ketika Abraham itu ingin membebaskan Lot, keponakannya yang ditawan oleh musuh-musuh, dia menang bersama dengan teman-temannya, bersama dengan sekutunya. Apa yang terjadi? Di situ dia berjumpa dengan Melkisedek dan dikatakan Melkisedek adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Kemudian Melkisedek bawa roti, bawa anggur, memberkati Abraham. Saat itulah Abraham mengambil inisiatif. Dari hasil kemenangan perang, jaran itu yang menjadi hak dan milik Abraham dan teman-teman, dia mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek dari segala yang paling baik. Nah saudara, artinya Abraham itu mengambil inisiatif sendiri untuk mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, walaupun perintah langsung dari Tuhan mempersembahkan 1/10 itu belum ada. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita jadi berpikir, siapa toh Melkisedek ini tadi? Alkitab mencatat pada ayat ke-18, ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Kita ingin tahu lebih lanjut siapa Melkisedek yang sebenarnya. Kenapa justru kita menyaksikan bahwa Abraham yang adalah bapaknya orang percaya, bapaknya orang yang percaya, leluhur kita, itu justru datang kepada dia, Melkisedek, dengan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita menyaksikan sekarang di Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya senang setiap kali Bapak Ibu belajar bersama saya. Siapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian, ikuti penjabaran saya, keterangan saya, cocokkan dengan Alkitab supaya Anda semuanya tahu bahwa apa yang saya sampaikan semuanya berdasarkan kepada kitab suci. Kalau Bapak Ibu cocok dengan keterangan saya, silakan dipakai, yang lain ditinggalkan. Tetapi jika keterangan saya menyimpang dari firman Allah, buang sebagai sampah, tidak usah Bapak Ibu pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kita lihat lebih dulu. Di samping Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi, ternyata demikian. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak,
tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudara, siapa dia yang tidak berawal dan tidak berkesudahan? Dia juga tidak bersilsilah, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Sehingga ada banyak penafsir yang berkata bahwa Melkisedek adalah Allah pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Oleh karena itu, tidak salah jika Abraham harus datang kepada Melkisedek dan dia mempersembahkan 1/10 dari apa yang dia dapat dari hasil perangnya. Saudara, kita lanjut ayat 4-10. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat. Persepuluhan itu masuk di dalam hukum Taurat. Saudara perhatikan, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Abraham sebagai pemilik janji pun harus bayar persepuluhan, mempersembahkan persepuluhan. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Melkisedek memberkati Abraham, berarti Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Walaupun Lewi lewat diwakili oleh Abraham sebagai pemilik janji yang punya persepuluhan, tetapi kenyataannya lewat Abraham ini tadi Lewi mempersembahkan persepuluhan juga kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau menyaksikan yang lain lagi tentang Melkisedek, karena ini ada kaitannya dengan persepuluhan yang ada di belakang-belakang. Saudara, ayat 11 sampai dengan 14. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun sebagai imam. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Saudara lihat, Yesus yang adalah Tuhan kita saja itu harus diangkat sebagai imam besar agung selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Berarti Melkisedek benar bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit bumi dengan segenap isinya, sehingga lewat kebesaran namanya, keagungan kemuliaan namanya, dan keberadaannya, dia bisa mengangkat Tuhan Yesus sebagai imam besar agung untuk selama-lamanya dari suku Yehuda. Perhatikan baik-baik, dari suku Yehuda. Kenapa? Karena menurut ketentuan nanti firman Allah berkata, hukum Taurat ini tadi, bahwa imam itu harus dari suku Lewi. Tetapi imam besar agung kita untuk selama-lamanya dalam jati diri Tuhan Yesus, bahwa dia ada
pada suku Yehuda. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang terakhir kita lihat Ibrani pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 10 supaya nyambung. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam. Engkaunya huruf besar, Tuhan Yesus maksudnya, selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, catat baik-baik, kita nanti akan jumpa lagi hari berikutnya untuk belajar firman Allah. Pada hari berikutnya, pada bagian yang kedua, poin-poinnya hari ini kita tahu yang pertama adalah Abraham mempersembahkan persepuluhan ketika perintah itu belum ada. Inisiatif Abraham datang kepada Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi. Dan sekaligus kita ketahui yang kedua, Melkisedek ternyata adalah Tuhan pencipta langit bumi dengan segenap isinya juga, sehingga Melkisedek ini pun bisa mengangkat Yesus Kristus Tuhan kita sebagai imam besar agung untuk selama-lamanya dari suku Yehuda. Saudara, kita jumpa kembali pada bagian yang kedua. Nantikan dan siapkan firman Tuhan, Alkitab saudara, catatan saudara, untuk kita belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati.